Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu pengalamanku pada subtema 2 pengalaman bersama teman pada pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran ini nanti kita akan belajar membaca sebuah denah, kemudian berhitung atau menghitung banyak benda, kemudian belajar membuat ungkapan permintaan maaf, kemudian belajar tentang aturan-aturan dalam bermain, belajar menirukan gerak pohon atau gerakan tumbuhan, kemudian belajar tentang kegiatan bergantung. Anak, coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah denah, yaitu denah rumah Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani. Yang mana anak-anak itu sedang bermain ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Ini adalah Jalan Cendrawasih. Kemudian rumah Dayu nomor 21. Ini adalah nomor-nomor rumah. Kalau rumah Dayu nomor 21 berarti ini adalah rumah Dayu. Mereka memperhatikan nomor-nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Nomor-nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih adalah ini semua. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ini denah rumah ini. Kemudian mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa warna cat rumah Dayu? Tadi rumah Dayu adalah nomor 21. Berarti ini rumah Dayu bercat, tepat sekali, merah. Kemudian nomor berapa rumah bercat putih? Kita cari rumah yang bercat putih adalah ini. Ini nomornya adalah, iya tepat sekali, 30. Kemudian nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Kita lihat lagi rumahnya Dayu ini. Yang di depan rumah Dayu berarti ini. Lah ini nomornya berapa? Nomornya adalah yang ini, yaitu 28. Kemudian tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Urutannya yaitu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Itulah nomor-nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Kemudian anak-anak, tadi kalian sudah mengenal lambang bilangan. Sekarang coba kita hitung banyak benda berikut ini.
benda atau balok yang tersusun ini jumlahnya 10. Setiap satu susunan ini jumlahnya 10. Berarti ini menunjukkan puluhan. Dan yang terpisah tidak tersusun ini menunjukkan satuan. Untuk menghitung banyak benda kita tidak usah menghitung satu-satu, tapi kita tulis dulu ini puluhannya ada berapa. Berarti yang disusun ini ada 1, 2, ada 2 susun. Kita tulis di sini bilangan 2. Kemudian yang terpisah ini satuan. Kita hitung satuannya berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di sini 4. Jadi jumlah balok di sini adalah 24. Begitu juga ini. Kita tidak usah menulis atau menghitung satu persatu baloknya. Tapi setiap satu susunan jumlahnya 10 berarti menunjukkan puluhan. Tinggal kita menghitung puluhannya berapa, satuannya berapa. Sekarang kita lihat puluhannya ada berapa? 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini angka 3. Kemudian satuannya karena di sini tidak ada yang terpisah, maka satuannya berarti 0. Jadi jumlah dari balok ini ada 30. Anak-anak, mari sekarang kita baca percakapan di bawah ini. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Ada apa, Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar? Beni merusak rumah-rumahanku. Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Jangan bertengkar, teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Kamu benar, Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Beni. Betul. Ayo sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Ya, Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, anak-anak, percakapan ini menunjukkan manfaat dari saling memaafkan, yaitu mereka bisa bermain lagi setelah mereka bermaafan. Anak-anak, dari percakapan tadi, apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Ya, mereka akhirnya berbaikan. Apa yang membuat mereka berbaikan? Karena saling memaafkan. Kemudian, apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu. Lalu apa yang Udin ucapkan ketika Beni minta maaf? Iya, Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini adalah gambar Beni dan Udin ketika mereka saling bermaafan. Apa yang dikatakan Beni kepada Udin? Maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Kemudian apa yang diucapkan Udin pada Beni? Ya, Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, anak-anak, Beni
kepada Udin atas kesalahannya. Udin juga memaafkan Beni. Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang minta maaf? Tentunya kalian juga akan memaafkan. Lalu bagaimana kalimatnya? Nanti kalian bisa berlatih pada halaman 72 di buku paket. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan mereka? Tepat sekali, mereka sedang bermain. Pada saat libur, anak-anak sedang bermain bersama. Mereka biasanya bermain di lapangan atau di halaman depan rumah. Mereka bisa bermain berbagai mainan, seperti ini adalah bermain petak umpet. Anak-anak, supaya permainan tetap menyenangkan, kita harus mematuhi aturan dalam permainan. Nah, apa saja permainan? Maksud saya, apa sajakah aturan dalam permainan itu? Di antaranya adalah 1. Ketika bermain kita harus jujur. Kemudian harus bersikap sportif. Artinya kalau kita kalah, kita mengakui kekalahan. Kalau kita menang, kita juga tidak boleh sombong. Nah, itu diantaranya aturan dalam bermain. Selain itu, kita dalam bermain juga tidak boleh bertengkar. Kita tidak boleh saling berebutan mainan. Itu adalah beberapa aturan dalam bermain. Nah, aturan dalam bermain itu harus ditaati ketika kita sedang bermain agar permainan lebih menyenangkan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ini. Di Indonesia itu terdapat 2 iklim, yaitu penghujan dan kemarau. Pada saat musim penghujan, angin biasanya bertiup kencang. Kemudian kalian perhatikan, ini adalah gambar pohon kelapa yang sedang tertiup angin. Begitu juga saat air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar rumah. Pohon kelapa meliukkan badan dan daunnya saat diterpa angin. Kemudian rerumputan menunduk diterpa angin hujan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon diterpa angin? Bagaimana gerakannya? Mari kita lihat. Sini Siti sedang menirukan gerakan pohon yang tertimpa atau tertiup angin. Seperti yang dilakukan Siti. Siti mengangkat kedua tangannya, diletakkan di samping telinga, kemudian meliukkan badannya ke kanan dan ke kiri, seperti menirukan pohon yang tertiup angin. Setelah hujan reda, Beni bisa berolahraga lagi. Beni berolahraga dengan gerak menggantung. Gerak menggantung bisa dilakukan
dengan alat yaitu palang besi, bisa juga menggunakan ranting pohon atau batang pohon. Anak-anak, yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan gerak bergantung ini adalah yang pertama, kamu harus melakukan dengan hati-hati. Yang kedua, kamu harus memilih pohon atau palang besi yang kokoh dan kuat. Kemudian carilah pohon atau palang besi yang rendah atau tidak terlalu tinggi. Ketika kamu melakukan gerak bergantung pada palang pohon, kamu bisa bergerak maju. Sedang ketika kamu melakukan bergantung pada pohon, kamu bisa bergerak ke samping. Dan sekali lagi ingat, kegiatan bergantung pada pohon ini bisa menguatkan otot atau menguatkan tangan. Dan kalian juga harus melakukan dengan keseimbangan agar tidak jatuh. Nah, anak-anak, ketika musim penghujan datang, biasanya jalan itu banyak sekali yang becek. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar di depan? Apakah yang dilakukan dua anak ini baik? Oh ya, yang dilakukan kedua anak ini tidak baik. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang sedang berlari? Harusnya mereka tidak melewati jalan yang becek ini. Nah, anak-anak, ini yang harus dikatakan oleh kedua anak tadi. Yang pertama, permisi, kami mau lewat. Kemudian sampai jumpa. Lalu beri jalan untuk kami. Yang keempat, maaf, kami tidak sengaja. Dari keempat kalimat ini, manakah yang benar diucapkan oleh kedua anak ini? Ya, permisi, kami mau lewat. Kemudian, maaf, kami tidak sengaja. Karena kedua anak ini bersalah, maka anak ini mengucapkan kalimat, maaf, kami tidak sengaja. Nah, anak-anak, itulah materi pelajaran kita pagi ini. Untuk tugasnya nanti Bu Ani kirimkan lewat WA. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.